masih 66 juta terdiri dari DP bis dan DP daripada hotel. Sedangkan dari pihak kampus sudah lunas ya? Sudah. Ya, Tribuners, terkait dengan ekspose kasus penipuan yang menimpa mahasiswa dan mahasiswi di FKIP Universitas Lampung, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zaiduddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya Bang Zai, hari ini pihak Polresta Bandar Lampung kan mengungkap kasus terkait kasus penipuan ini berkedok study tour yang dimana korbannya adalah mahasiswa dan mahasiswi FKIP Universitas Lampung. Bang Zai, sebenarnya kalau untuk kasus penipuan dengan modus operandi seperti study tour ini, apakah hal yang umum di Lampung dan mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi belum Bang kalau untuk di Lampung sendiri? Kalau di Indonesia ya itu memang banyak, tapi kalau di Lampung kan memang baru kita dengar ya, kita dengar akhir-akhir ini ya, kemarin kebetulan. Nah ini memang jadi salah satu modus tersendiri bagi pelaku tindak pidana penipuan penggelapan ya. Jadi menggunakan, ada yang memang oknum dari travelnya sendiri yang menggelapkan, artinya itu tidak dipakai atau disalahgunakan. Ada yang memang perlu dalam proses pemilihan travel ya, atau ya itu memang harus benar-benar ya dari pihak pengelola, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selain tindak pidana penipuan atau penggelapan, ada malah kendaraan-kendaraannya ya yang kita mendengar di Lampung malah ada case atau di beberapa tempat lain yang kendaraannya itu jauh dari kelayakan. Itu salah satu contoh. Bahkan kalau masuk ke kelalaian, bahkan misalnya ada korban, misalnya itu bisa menjadi tindak pidana lain selain dari penipuan atau penggelapan tadi yang ditanyakan Mbak Mutiara. Oke, tapi kalau dari kacamata hukum sendiri sebenarnya mendefinisikan penipuan, kasus penipuan itu seperti apa Bang Zai? Ya, jadi kalau bedanya penipuan dan penggelapan itu kan hanya ada tidaknya etikat baik di awal atau di depan ya. Kalau dia penipuan sudah murni perbuatan-perbuatan di awalnya sudah menggunakan tata cara atau muslihat ya. Artinya apa yang digunakan itu sudah menggunakan tipu muslihat, misalnya menggunakan identitas palsu, alamat palsu. Nah itu sudah mengarah kepada tindak pidana penipuan. Jadi di awalnya saja sudah ada niat jahat ya, mens reanya ya. Tapi kalau dia penggelapan, bisa jadi niat jahatnya itu terjadi bahkan setelah dikuasainya barang atau uang. Nah itu bedanya di penipuan atau penggelapan 372 378 tersebut. Jadi memang sulit membedakan antara penipuan dan penggelapan kecuali ketika kita sudah melihat modus-modus yang dilakukan. Nah ini kan nanti penyidik mendalami nih bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini. Apakah dia menggunakan identitas palsu, alamat palsu. Nah itu kan arahnya sudah mulai dari depan dia sudah melakukan suatu tindak pidana. Tapi kalau dari awalnya bersifat legal ya, mulai dari perjanjiannya, alamatnya dan sebagainya, itu sudah masuknya ranah ke tidak pidana penggelapan. Seperti itu negara. Nah Bang Zai, ini semisal mungkin masyarakat di Provinsi Lampung banyak yang pernah ataupun jangan sampailah ini terjadi pada kita. Kalau misalkan Bang, sejelek-jeleknya adalah kemungkinan terburuknya kita ini menjadi korban dari penipuan. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali oleh korban penipuan ini Bang? Tentu saja melaporkan ya, membuat laporan polisi ya. Sebelum terlebih dahulu melakukan upaya-upaya bagaimana supaya uang dari korban-korbannya bisa dikembalikan.
Misalnya melakukan somasi ya, somasi pertama, somasi kedua. Tentu saja ini kan agen travel atau kendaraannya kan pasti ada tempat ya, ada alamat. Dan saya pikir kalau kampus atau lembaga yang sudah terkenal di Lampung, saya pikir tentu saja tidak akan ceroboh mencari agen-agen atau travel yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas orang-orangnya. Nah, tentu saja yang dilakukan pertama adalah melakukan upaya somasi. Bagaimana supaya uang atau kerugian yang dialami oleh korban ini bisa segera dikembalikan. Namun apabila somasi atau surat peringatan itu tidak diindahkan, ya bisa saja setelah somasi pertama, somasi kedua, lakukanlah tindakan upaya hukum lebih lanjut, seperti dengan membuat laporan polisi. Jadi berdasarkan somasi tersebut, kemudian tidak ada itikat baik bagi para pelaku untuk mengembalikan, maka selanjutnya adalah upaya bagaimana dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya dalam hal ini adalah kepolisian. Ini hal-hal yang harus dilakukan. Selain tentu saja para pengguna travel atau apapun agen ini benar-benar memastikan bahwasanya apa yang disewa atau apa yang diperjanjikan itu memang clear ya, tidak ada unsur-unsur penipuan, maksudnya tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan, tidak ada unsur-unsur tentang pemalsuan identitas, alamat dan sebagainya. Artinya tempat travel, tempat kita kendaraan itu jelas, kantornya jelas, orang-orangnya jelas. Nah itu yang menjadi upaya pencegahan ya bagi masyarakat atau siapapun ketika akan menggunakan agen travel atau menggunakan transportasi ketika melakukan studi tour seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalkan untuk mengidentifikasi kasus penipuan ini kan biasanya pihak kepolisian memerlukan beberapa bukti-bukti. Biasanya kalau untuk case ataupun kasus penipuan ini barang bukti apa aja sih Bang yang biasanya diperlukan supaya mendukung kasus penipuan ini di pengadilan nanti? Ya, alat bukti kan sudah diatur di KUHP ya 184 itu, bahwa alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa itu sendiri. Tentu saja mulai dari yang pertama memanggil ya saksi-saksi. Ini kan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Tentu saja pastikan pelapor dalam hal ini sebagai saksi korban. Kemudian pihak penyidik kepolisian memanggil terlapornya sebagai saksi ya. Nah, saksi-saksi bisa dari korban kan ini ada banyak ya, baik sebagai penyelenggara maupun mahasiswanya. Minimal kan saksi kan minimal 2 orang saksi, baik dari pihak korban atau saksi yang lain. Kemudian baru dilanjutkan mungkin kalau memang diperlukan diberikan keterangan ahli, kemudian alat bukti yang ketiga surat-surat atau yang keempat petunjuk, kemudian tentu saja keterangan dari tersangka itu sendiri. Jadi untuk naik ke proses penyidikan kan minimal 2 alat bukti ya, confirm untuk bisa dinaikkan prosesnya ke penyidikan, sehingga ditemukan adanya tersangka di sana. Baik. Nah, Bang Zai, ini kan yang cukup menariknya kalau misalkan kita lihat korban-korbannya adalah pihak penyelenggara ataupun mahasiswa dari universitas yang kita tahu bahwasannya mereka ini mungkin secara usia juga udah lebih dewasa. Nah, kira-kira kalau melihat dari kacamata seorang tersangka ataupun pelaku ini, kenapa dia ini sampai berani untuk menipu, bahasanya Bang, menipu para mahasiswa dan sebagainya? Apakah memang kalau dilihat dari kasus ini udah pernah mungkin sebelumnya melakukan kasus serupa melihat dari kejadian seperti ini, Bang Zai? Fakta ya, saya kan memberikan keterangan ya, saya kan belum melihat fakta ya, jadi nanti kan penyidik yang akan memanggil saksi-saksi. Kalau saya melihat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan penipuan atau penggelapan studi tour ini ya, di beberapa tempat ini biasanya ada oknum ya, ada oknum di travel tersebut yang uang itu kemudian masuk melalui dia, oleh dia tidak dipakai tapi dibawa kabur. Jadi bukan travelnya sebenarnya, tapi ada oknum salah satu orang yang kemudian melakukan penggelapan dalam jabatan ya, misalnya ada rekening penampungan
Tapi kemudian uang itu tidak dipakai untuk operasional untuk pelaksanaan transportasinya, tapi dibawa kabur. Nah ini yang modus-modus yang banyak terjadi. Banyak terjadi, Jadi sebenarnya betul. bukan travelnya, tapi ada oknum orangnya yang kemudian membawa kabur uang tersebut. Gitu. Kalau yang sifatnya trap, makanya saya bilang tadi sebut di depan, Mm-mm. kalau sejenis kampus, lembaga, apalagi mahasiswa, Mahasiswa kampus, ya. kemudian lembaganya yang sudah jelas ya, pastikan mereka tidak akan tidak sembarangan mencari alat transportasi atau travel yang tidak jelas alamatnya, Jadi kan ya. tidak mungkin ya. Nah Mm-mm. ini saya duga ya dari beberapa kasus-kasus yang ada, itu ada oknum dari travel tersebut, dari penyelenggara transport tersebut membawa kabur. Mm-mm. Itu Baik. ya Kak. Saya belum melihat faktanya seperti apa, tapi yang jamak terjadi seperti itu, Mm-mm. Mbak Mutiara. Jadi memang yang biasa terjadinya ini ada oknum ya di balik kasus-kasus penipuan seperti itu ya Bang, kalau kita melihat beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Nah Bang Ya. Zai, kalau untuk kasus penipuan sendiri ini sebenarnya ada nggak sih perlindungan hukum bagi korban penipuannya? Kita memang di Indonesia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu Baik. ada. Jadi memang Oh, bagi para pelaku ya, memang kan nanti ada upaya untuk bagaimana supaya pengembalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada upaya untuk melakukan somasi, kemudian melakukan LP ya. Tapi mm-mm. memang kalau pidana itu kan sangat sedikit ya. Korban itu dikembalikan kerugiannya sedikit sekali ya. Mm-mm. Nah kebanyakan nanti keranahnya perdata itu. Jadi kalau misalnya ada korban, ada nilai kerugian, ada pernah di Jawa Barat atau di mana itu nilainya sampai di Bandung ya 400 juta ya, satu orang itu yang studi tour mengumpulkan uang membayar itu 1.600.000, sekitar 400 juta. Nah itu kalau pelaku tindak pidananya dihukum, rata-rata mereka kan pasang badan tuh Mbak. Jadi tidak Mm-mm. kerugian korban itu tidak dapat dikembalikan karena dia Oh, sudah menjalani hukuman pidana. Nah kalau untuk pengembalian kerugian itu biasanya dilakukan dengan gugatan perdata seperti itu. oke. Bang Zai, terakhir, bagaimana sih Bang saran yang bisa Bang Zai berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang di Lampung, dan mungkin terutama lembaga-lembaga seperti kampus-kampus, sekolah-sekolah yang memang sering mengadakan agenda study tour di setiap tahun atau di setiap semesternya, agar tidak tertipu atau agar kejadian kasus penipuan study tour ini tidak menimpa mereka, seperti apa Bang pencegahannya? Jadi yang pertama tentu saja dari pihak lembaga penyelenggara itu memastikan travel atau kendaraan yang akan digunakan itu jelas legalitasnya, jelas lokus tempat kantornya, jelas kepengurusannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau menjadi korban dari tindak pidana penipuan itu akan berkurang. Kemudian yang kedua tentu saja dalam proses studi tour ini itu dipastikan terkait dengan keselamatan dan keamanan dari mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Perlu ada pengawasan dan evaluasi ya untuk melakukan proses studi tour ini. Jadi banyak kejadian-kejadian studi tour itu selain tidak pidana penipuan atau penggelapan juga banyak yang bisa menjadi korban, misalnya kecelakaan dan sebagainya. Jadi selain peran dari lembaganya sendiri, tentu saja juga ada peran pemerintah daerah ya. Jadi ada beberapa di provinsi tertentu itu memberikan peraturan yang ketat ketika ada siswa ataupun mahasiswa melakukan studi tour itu keluar kota. Karena memang ada hal-hal yang dikhawatirkan ya ketika studi tour itu dilakukan di luar kota. Ada beberapa provinsi ya di Indonesia itu kalau bisa studi tournya tidak di keluar kota, hanya ada di Mm-mm. dalam kota untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain tadi bagaimana pihak penyelenggara itu mencari kemudian yang tepat ya, yang tepat, yang benar, kemudian legalitasnya. Biasanya kan ada travel-travel tertentu itu kan memang harus ada Ya, ya betul. bentuk badan hukumnya, kemudian keberadaan kantornya, dan terpercaya ya. Dan Mm-mm. kita kan kalau berbelanja atau ini kan pasti ada bintang ya, atau ada
ada yang merekomendasikan yang tingkat kepercayaannya itu bisa tinggi sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan itu sendiri, Mbak Mutiara. Oke, baik. Nah, penutup yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bang Zai terkait dengan apa saja yang bisa kita lakukan, terutama mungkin lembaga-lembaga yang memang sering mengadakan kegiatan study tour supaya tidak menjadi korban penipuan di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas materi dan juga informasi yang sudah disampaikan serta waktu yang sudah diluangkan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu Bang Zai. Amin. Makasih Mbak Mutiara. Ya, Selamat sore. Salam sore sehat. Bang Zai. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan mengenai kasus penipuan study tour yang menimpa mahasiswa dari FKIP Universitas Lampung. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.